Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mendekati siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan mengikuti kegiatan yang sangat penting yang hari ini dilaksanakan oleh kawan-kawan Fakultas Pariwisata Perhotelan International Conference keempat dalam bidang culinary, fashion, beauty, and tourism. Atas nama pimpinan universitas, kami menyampaikan apresiasi yang secara berkala Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang bisa terus melaksanakan kegiatan seminar internasional yang hari ini berhasil menghadirkan beberapa pakar dalam bidang pariwisata dari beberapa negara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sivitas akademika, mahasiswa, dan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan seminar internasional ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh panitia untuk berbicara terkait dengan tourism, pandemic, and new normal. Sebuah tema yang kami kira sesuatu yang sangat penting hari ini, di mana kita mengalami berbagai disruption terkait dengan dunia pariwisata dan perhotelan hari ini, dan berbagai inovasi-inovasi juga muncul dari penggiat-penggiat pariwisata. Izinkan saya untuk share screen. Ini topik yang diminta oleh panitia untuk saya sampaikan, yaitu tourism, pandemic, and new normal. Saya akan membagi outline daripada presentasi ini menjadi 4 bagian. Pertama, kondisi dunia pariwisata di Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19 hari ini. Yang kedua, terkait dengan model kegiatan pariwisata yang dilakukan, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kemudian, ya, new normal travelers choice, pilihan wisatawan masa new normal, yang saya kira ini juga menjadi sebuah informasi yang penting bagi kita. Dan yang keempat nanti, bagaimana strategi bagi industri pariwisata di era new normal ini. Strategi for the tourism industry in the new normal era. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi pariwisata di masa pandemi COVID-19 ini dari data-data yang kita peroleh, wisatawan mancanegara atau foreign tourism ini turun drastis ya, seiring pengurangan penerbangan internasional. Demikian juga turis domestik ya, atau wisatawan domestik turun drastis sejak pandemi dan akan semakin memburuk seiring penerapan social and physical distancing
di setiap penerbangan. Kita melihat penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau misalnya, yang dulu sampai puluhan, lebih dari 30 kali satu hari, ya hari ini mungkin hanya 4-5 kali. Begitu besar pengaruhnya. Dan itu pun pesawat diisi hanya separuhnya dalam rangka menjaga physical distancing dengan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ini tentu juga akan membuat keruwetan dalam proses kalau kita ingin melaksanakan wisata. Di samping itu, memang kita akui pandemi ini tidak hanya mengganggu pariwisata di Indonesia, tetapi ini sudah merupakan persoalan global, masalah dunia. Dan negara-negara yang berhasil bangkit, melakukan berbagai inovasi, walaupun inovasi-inovasi itu dianggap awalnya disruption, tapi itulah kondisi yang berjalan hari ini. Sehingga mereka masih bisa mendapatkan devisa dari dunia atau dari usaha pariwisata dan perhotelan. Di berbagai belahan dunia, usaha perhotelan, ya, kalau kita lihat, demikian juga dengan jasa penerbangan, cruise and services, dan juga angkutan darat, laut, ini mencatatkan terjadi penurunan yang sangat tajam. Jadi ini luar biasa pengaruh daripada pandemi COVID-19 ini. Kondisi-kondisi pariwisata yang ada hari ini, dan tentu ini tidak bisa kita biarkan. Kita tidak boleh kalah dengan kondisi yang terjadi hari ini, dan kita harus bisa mencarikan solusi bagaimana dunia pariwisata bisa bangkit kembali, termasuk juga di institusi-institusi pendidikan, khusus di Fakultas Pariwisata Perhotelan, untuk anak-anak kita yang praktek lapangan, yang selama ini mereka bisa ditampung di berbagai objek wisata, di berbagai hotel. Hari ini dengan jumlah kunjungan wisata yang begitu rendah, begitu turun drastis, anak-anak kita kesulitan untuk mendapatkan praktek, untuk mendapatkan pengalaman langsung dari dunia usaha, dunia kerja, khususnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Dan tentu ini harus kita carikan solusinya. Tidak mungkin yang namanya pandemi ini bisa hilang secara instan, tetapi ini juga akan mengganggu. Persoalan-persoalan ini akan memakan waktu yang cukup lama. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat ya, jumlah wisatawan mancanegara yang terus turun secara tajam, kalau secara historis misalnya, jumlah kedatangan wisatawan asing di bulan Februari umumnya mengalami penurunan sekitar 200.000 orang dari akhir tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan akhir tahun sebelumnya, ya memang terjadi penurunan yang sangat tajam. Namun pada Februari 2020, wisatawan asing turun hingga 500.000 orang. Ini ketika awal-awal, ya, ini pandemi sudah memuncak. Ini kalau dibandingkan dari Desember 2019, ini data yang kita miliki dari CEIC ya, CEIC yang tentu kita olah. Kemudian juga jumlah wisatawan asing ini tercatat turun 29% dibandingkan dengan jumlah
pada bulan Februari tahun 2019. Dan tentu ini Bapak dan Ibu, ya, data-data ini harus menjadi pemicu bagi kita bagaimana kita bisa mencarikan solusi agar industri pariwisata bisa bangkit kembali. Di samping itu, kalau kita lihat kondisi di awal pandemi, sebagai imbas dari berkurangnya wisatawan kalau kita lihat di hotel misalnya, tingkat okupansi hotel di Bali lah misalnya, di Bali karena Bali merupakan destinasi wisata dunia yang merupakan sesuatu yang cukup kita banggakan, itu menurun tajam dari 63% okupansinya di Desember 2019 turun menjadi 46% di Februari 2020. Angka ini tentu lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat okupansi di Februari 2019 yang hampir rata-rata 56% tingkat hunian. Sebab itu ini merupakan sesuatu yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua. Dengan persoalan-persoalan yang ada hari ini, Bapak dan dari data-data yang kita miliki, mungkin diperlukan ya, model pariwisata di tengah pandemi. Bagaimana model pariwisata di tengah pandemi? Mungkin perlu kita membuat sebuah rumusan, sebuah perubahan. Kita harus bisa melakukan perubahan perilaku wisatawan dalam kegiatan berwisata, tourism behavior. Jadi kita harus merubah perilaku wisatawan dalam mereka melakukan aktivitas wisatanya. Dan ini tentu harus ada panduan, harus ada guidelines daripada kegiatan wisata yang dilakukan oleh para turis, ya, para pengunjung wisata atau para wisatawan. Dan tentu industri pariwisata harus mempersiapkan itu. Yang kedua, saya kira di tengah-tengah pandemi COVID ini, walaupun sudah menunjukkan level penurunan hari ini, tetapi ini kita tetap harus waspadai. Karena informasi dari Pak Menteri Pariwisata, Pak Menteri Kesehatan, bahwa di negara-negara di luar Indonesia, itu sudah ada ditemukan varian-varian baru terhadap pandemi COVID ini. Dan ini tentu harus kita waspadai. Karena kalau tidak, tentu ini akan bisa masuk kembali ke tempat kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, inovasi program wisata ini harus kita lakukan yang berbasis pada protokol kesehatan. Jadi harus ada new tourism program. Jadi health protocol based tourism program innovation ini harus kita lakukan. Harus ada inovasi program wisata berbasis protokol kesehatan. Kemudian kita harus mengoptimalkan, ya, karena kalau kita harapkan kunjungan wisata hari ini dari luar negara, ini akan berisiko. Karena pandemi COVID ini di negara-negara, ya di luar negara Indonesia ini, ya kita
masih harus terus berwaspada karena varian-varian baru itu bisa-bisa masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, orientasi kita untuk ke depan ini akan lebih memperkuat, mengandalkan wisatawan domestik. Jadi domestic tourism orientation. Jadi trennya itu, kecenderungannya itu, ya memang pilihan wisata masa pandemi ini mungkin akan lebih banyak kita akan berkunjung ke wisata-wisata alam. Ya, ini mungkin yang lebih baik. Karena wisata-wisata alam di ruang terbuka, tingkat ke risiko menularnya virus corona ini tentu akan lebih kecil, ya lebih ringan, apalagi di daerah-daerah alam terbuka. Dan saya kira ini tentu memerlukan inovasi-inovasi dari kita. Sehingga model pariwisata di tengah pandemi ini memang kita perlu lebih menekankan kepada domestic tourism orientation atau ya kita berorientasi kepada wisatawan-wisatawan domestik dan kita harapkan mereka itu pilihan wisatanya itu akan lebih banyak kepada alam, nature ya, nature tourism mission ya. Kemudian yang keempat, kita ya memang diperlukan government policies, ya, kebijakan daripada pemerintah. Ya. Jadi kita harus merujuk kepada kebijakan pemerintah selama pandemi ini. Jadi protokol kesehatan yang diterapkan oleh yang dianjurkan oleh pemerintah ini harus kita ikuti. Dan saya kira ini harus menjadi catatan bagi kita semua agar industri pariwisata ini bisa bangkit kembali, dan dengan sendirinya kalau industri pariwisata bangkit, automatically industri perhotelan juga akan bangkit. Jadi model pariwisata di tengah pandemi ini, Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak kami, mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Pariwisata Perhotelan, ya memang diperlukan, saya ulang kembali, diperlukan perubahan perilaku wisatawan ya dalam kegiatan wisata. Jadi tourism behaviors. Ya. Kemudian kita harus terus berusaha memikirkan inovasi program wisata berbasis protokol kesehatan, new tourism program. Dan yang ketiga, kita optimalkan domestic tourism orientation yang mengarah kepada wisata-wisata alam. Ini yang akan lebih banyak nanti akan diikuti. Artinya industri-industri pariwisata akan lebih banyak mempromosikan keberadaan wisata-wisata alam yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya kira ini juga menjadi salah satu keunggulan negara kita dengan keindahan yang besar. Kemudian kita harus selalu ikut ya dengan kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan yang harus diikuti selama pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, pilihan destinasi wisata saat new normal ini, ya saya kira memang ini sangat kita butuhkan, gitu, ya. Artinya ya wisata lokal atau domestik ini diproyeksikan bakal menjadi pilihan utama. Jadi memang
wisata lokal seperti tadi modal pariwisata yang kita kembangkan ke depan, maka wisata lokal atau domestik diproyeksikan bakal menjadi pilihan utama berwisata bagi para wisatawan lokal di saat pandemi COVID-19 ini. Tentu COVID-19 ini sebagai faktor utama penentu keputusan dalam berwisata. Jadi, apa yang menjadi dasar pemikiran bagi para wisatawan untuk menentukan tujuan atau destinasi mereka berwisata ya, di era kondisi COVID-19 ini. Jadi era pandemi COVID ini saat ini harus kita anggap sebuah era new normal. Jadi inilah normalnya saat ini. Dan sampai kapan ini akan berakhir, tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Nah, mudah-mudahan tentu kita mengajak, kita lihat hari ini, dengan tidak bisa ya kita pungkiri bahwa faktor vaksinasi yang dilakukan oleh masyarakat ini juga memberikan dampak yang begitu luar biasa terhadap penekanan angka penularan COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami ingin mengajak juga kepada seluruh hadirin yang ada hari ini yang belum vaksin, ya, yang belum vaksin, kita harapkan untuk segera melakukan vaksin karena sudah terbukti Pak dan Ibu, ya, kondisi penurunan Sumatera Barat ke level 2 hari ini dan Indonesia secara keseluruhan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan vaksin, sehingga kunjungan-kunjungan ke tempat hotel ya atau misalnya perjalanan dan sebagainya dipersyaratkan harus vaksin. Ini salah satu untuk kebijakan pemerintah untuk mempercepat ya vaksinasi ini. Oleh sebab itu kalau kita lihat ya, data dari US Travel Association bahwa 79% wisatawan akan mengubah rencana perjalanannya dalam 6 bulan mendatang. Ya, ini karena pandemi. Kemudian 44% mengurangi perjalanan. Nah, kemudian kita lihat juga, ya, ada juga masyarakat 48% yang akan membatalkan perjalanannya karena pandemi. Dan 25% akan mengubah destinasi. Jadi 25% mereka akan will change, ya, akan mengubah destinasi yang lebih mudah dijangkau. Kemudian 12% akan mengganti, 12% akan mengganti perjalanan internasionalnya ke domestik. Nah, ini yang seharusnya ini harus kita tekan, ya harusnya kita tingkatkan. Bagaimana yang semula masyarakat ingin wisata internasional, mereka bisa berubah pikiran untuk dengan kondisi pandemi ini, mereka berubah ke wisata lokal, ya, domestik. Jadi kondisi-kondisi ini adalah perilaku para wisatawan ya, yang disurvei oleh US Travel Association ini, yang saya kira juga bisa menjadi dasar bagi kita ya. Jadi ini kan juga misalnya kita juga harus dorong saat ini bahwa perjalanan ke objek-objek wisata itu, ke daerah-daerah destinasi wisata itu harus normal ya. Nah, maka ini wisata lokal atau domestik ini ke depan akan diproyeksikan ya menjadi sebuah unggulan. Jadi walaupun misalnya wabah virus COVID-19 ini mulai mereda. Jadi memang hasil survei US Travel Association ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini sebagai faktor utama penentu keputusan dalam berwisata. Mungkin data ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar bagi kita untuk industri pariwisata mengambil berbagai kebijakan.
Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kepercayaan daripada para wisatawan ya, confidence tourism. Jadi memang ya mereka akan selalu mempertimbangkan, melihat pertama dari sisi ya apakah daerah itu memang betul-betul clean ya, kemudian ya sehat, aman ya, kemudian bagaimana ketahanan atau kondisi daripada lingkungannya, environment sustainability-nya. Dan saya kira ini juga menjadi salah satu confident tourism ya, confident daripada wisata itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana strategi bagi industri pariwisata di era new normal ini? Jadi yang kita anggap new normal itu ya inilah kondisi hari ini. Jadi kondisi hari ini, inilah normalnya. Kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus corona 19 ini, tetapi jangan sampai bersentuhan. Bagaimana caranya? Ya tentu ini harus kita ikuti. Anjuran daripada pemerintah, kebijakan dari pemerintah, dan juga kebijakan dari Badan Kesehatan Dunia misalnya, atau WHO ya. Apa yang harus kita lakukan? Strategi apa yang harus kita lakukan bagi industri pariwisata di era ini? Yang pertama tentu kita harus memodifikasi tempat kerja ya, dengan protokol kesehatan. Protokol. Jadi ya ini harus kita lakukan. Sama juga kita sekarang di kampus juga kita menyesuaikan, memodifikasi, menjaga jarak, ya, mengatur lalu lintas perjalanan dan sebagainya. Kemudian menjalankan pemeriksaan kesehatan ya, untuk pelaku ekonomi. Saya kira ini harus dilakukan. Sedangkan kita di kampus saja mau masuk dalam sebuah ruangan acara-acara conference misalnya secara luring, ya ini kita harus pastikan ya harus ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian melakukan sertifikasi kesehatan industri pariwisata. Jadi ya saya kira carry out tourism industry ya, health certification. Jadi melakukan sertifikasi kesehatan industri pariwisata ini perlu. Jadi kita pastikan bahwa objek wisata, tempat wisata kita itu memang aman, bersih, ya. Kemudian lingkungannya terbebas. Ya. Kemudian yang keempat, kolaborasi between antar industri pariwisata dan masyarakat. Ini juga sangat penting kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga akan merubah ya berbagai hal yang bisa meningkatkan kunjungan wisata, khususnya di wisata domestik, ya, yang tentu akan berdampak kepada peningkatan okupansi hotel, dan itu juga akan berdampak bagi mahasiswa kita, sehingga mahasiswa kita bisa kembali normal melaksanakan praktek lapangan di tempat-tempat pariwisata maupun di tempat-tempat dunia usaha dalam bidang kepariwisataan maupun di hotel-hotel. Jadi ini dampaknya panjang, ya, dampaknya panjang dan multi efek. Saya kira ini memang beberapa hal yang penting ya kita lakukan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ya saya kira banyak pakar nih akan berbicara tentang kondisi dunia pariwisata dan perhotelan yang ada hari ini di berbagai negara tentunya. Bagi kita sendiri di Sumatera Barat yang merupakan salah satu destinasi wisata nasional yang kita harapkan juga menjadi salah satu unggulan devisa bagi Sumatera Barat, ini terus meningkat. Ya, kita harapkan kunjungan wisata itu terus meningkat dengan terisinya kembali hotel-hotel yang ada di seluruh Sumatera Barat. Ini juga akan memberikan peluang bagi anak-anak kita, mahasiswa kita untuk bisa praktek normal kembali, sehingga mereka mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman praktek yang sesuai dengan kondisi nyata, kondisi realnya.
Dan inilah modal bagi mereka nanti setelah mereka menyelesaikan studinya di Fakultas Pariwisata Perhotelan. Saya kira ini hanya pemikiran-pemikiran sederhana, karena saya sendiri juga tidak pakar dalam bidang ini, tetapi kita punya referensi mengikuti ya berbagai hal terkait dengan perkembangan industri wisata yang ada di daerah kita, baik secara regional, nasional maupun internasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan kepada kita semua yang hadir, ya, we have to live side by side with Corona, but don't not pause. Jadi kita memang harus bisa hidup berdampingan dengan virus Corona. Jadi tidak bisa lagi, Bapak Ibu. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan Corona ini, karena sampai kapan pandemi ini berakhir, kita tidak akan tahu. Tapi jangan sampai bersentuhan. Jadi don't talk ya. Oleh sebab itu, ini harus menjadi perhatian kita semua. Nah, apa solusinya? Tentu salah satu solusinya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan malah sudah diatur. Ya. Bagaimana kita dalam melakukan aktivitas di berbagai tempat mengikuti protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, pandemi COVID ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan virus corona, tetapi tidak boleh bersentuhan. Bagaimana caranya agar tidak bersentuhan? Ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.